Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Sri Asih, Sri Mulyani, dan saya sendiri Hanum Nila Nabila. Kami akan mempresentasikan mengenai bab analisis laporan kinerja keuangan. Pada bagian pertama, saya akan mempresentasikan mengenai materi, dan kemudian pada bagian kedua dan ketiga akan diteruskan oleh rekan-rekan saya. Di sini kita bisa melihat bagian hierarki dari varian. Di sini dimulai dari kinerja total unit bisnis terbagi menjadi dua, yaitu varian pendapatan dan varian beban. Varian pendapatan terbagi menjadi varian volume dan varian harga untuk keseluruhan unit bisnis, dan untuk setiap pusat pertanggungjawaban pemasaran dalam unit tersebut, yang kemudian terbagi menjadi area penjualan dan distrik penjualan. Sedangkan pada varian beban terbagi menjadi beban produksi dan beban lain. Beban produksi terbagi lagi berdasarkan pabrik dan departemen di dalam pabrik. Di sini perusahaan bisa mengidentifikasi setiap varian dengan manajer individu yang bertanggung jawab untuk setiap unit. Kerangka analisis dalam analisis varian. Yang pertama adalah identifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Kemudian merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Dan yang terakhir adalah menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Pada varian pendapatan, di sini kita bisa melihat bagaimana cara menghitung varian dari harga penjualan, varian bauran, dan varian volume. Yang pertama adalah varian harga penjualan, dengan cara mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Pada varian bauran dan volume, dengan cara volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Pada varian bauran, dengan volume penjualan aktual dikurangi total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan, dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Sedangkan pada varian volume, dengan cara total volume penjualan aktual dikali presentasi anggaran dikurangi penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya mengenai penetrasi pasar dan volume industri. Di sini prinsipnya adalah manajer dari unit bisnis itu bertanggung jawab untuk market share, tetapi mereka tidak bertanggung jawab untuk volume industri, karena itu dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Di sini perhitungan mengenai varian market share dengan cara penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Sedangkan untuk varian volume industri dihitung dengan cara volume industri aktual dikurangi volume industri yang dianggarkan dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varian beban terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Varian antara biaya tetap dan aktual yang dianggarkan itu didapat dari pengurangan karena biaya ini tidak dipengaruhi oleh volume penjualan atau volume dari produksi. Sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi yang dianggarkan itu juga harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Selanjutnya, variansi dalam praktik. Yang pertama adalah periode waktu dari perbandingan. Perbandingan anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan untuk memenuhi target laba tahunan. Jika kinerja pada tahun berjalan itu lebih buruk daripada anggarannya, maka kemungkinan defisit akan teratasi pada bulan-bulan yang tersisa. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah fokus pada margin kotor. Analisis varian dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga penjualan di persamaan pendapatan, di mana harga kotor ini adalah selisih antara harga penjualan aktual dan biaya produksi standar.
Ketiga adalah standar evaluasi. Jadi di sini standar formal yang digunakan di laporan evaluasi mengenai aktivitas aktual itu ada 3 jenisnya. Yang pertama standar atau anggaran yang ditetapkan sebelumnya, kemudian standar historis dan standar eksternal. Standar yang ditetapkan sebelumnya itu adalah dasar dari kinerja aktual yang dibandingkan di banyak perusahaan. Sedangkan untuk standar historis adalah kinerja aktual di masa lalu. Tetapi untuk standar historis ini sendiri memiliki dua kelemahan. Yang pertama adalah kondisi itu mungkin berubah di antara dua periode, sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Dan yang kedua adalah periode sebelumnya kinerjanya itu mungkin bisa tidak dapat diterima. Sedangkan standar eksternal ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja dari pusat pertanggungjawaban lain atau perusahaan lain pada industri yang sama. Standar ini juga memiliki keterbatasan, yaitu varian antara kinerja aktual dan standar hanya bermakna jika diturunkan dari standar yang valid. Bahkan, biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena alasan standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya, atau walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Yang keempat ialah sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun biaya overhead tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan, bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan itu berkurang selama periode, maka lebih banyak dari biaya overhead tetap dilepaskan ke biaya penjualan daripada jumlah aktual yang berada di dalam periode. Yang kelima, jumlah rincian. Varian pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan, di mana di setiap tingkatannya dianalisis berdasarkan produk individual, di mana proses ini dinamakan peeling the onion. Yang keenam adalah biaya teknik dan biaya kebijakan. Varian dalam biaya teknik yang menguntungkan merupakan indikasi dari kinerja yang baik, di mana semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan kinerja dari pusat biaya kebijakan dinilai memuaskan jika biaya aktual hampir sama dengan jumlah yang dianggarkan. Ada beberapa keterbatasan dari analisis varian. Yang pertama adalah dia tidak mengatakan kenapa varian terjadi atau apa yang telah dilakukan, menentukan apakah suatu varian signifikan. Kemudian ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varian yang saling meniadakan mungkin dapat menyesatkan pembaca. Ketika varian menjadi lebih teragregasi, manajer menjadi lebih bergantung pada penjelasan dan pekerjaan yang menyertainya, dan laporan hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. Tindakan manajemen yang dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan formal, prinsipnya adalah laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Lalu salah satu dari manfaatnya adalah memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif sendiri. Dan ada diskusi antara manajer bisnis unit dan tingkat di atasnya, di mana manajer bisnis unit ini menjelaskan alasan untuk varian yang signifikan, kemudian mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi yang tidak diinginkan dan waktu yang diharapkan darinya. Demikian presentasi dari materi, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya pada bagian 2 akan diteruskan oleh Saudari Sri Asih untuk kasus dari Galver Company, dan yang terakhir pada bagian 3 akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Mulyani untuk artikelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.